Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Imelda dengan NIM 222223026169 dengan mata kuliah Evaluasi Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Profesor Dr. Bulkani MPD. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai apa itu makna evaluasi. Evaluasi pada hakikatnya adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang dicapai oleh objek tertentu. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan sudah atau belum mencapai tujuan yang kita harapkan. Dengan kata lain, evaluasi adalah upaya membandingkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang saya jelaskan tadi, maka evaluasi paling tidak mengandung beberapa makna sebagai berikut. Satu, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan. Dua, evaluasi merupakan upaya membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang dicapai. Tiga, evaluasi memiliki objek tertentu. Empat, evaluasi membutuhkan evaluator. Lima, evaluasi menyediakan berbagai informasi tentang keberhasilan kegiatan, sehingga dapat dikatakan sebagai dasar kebijakan bagi keberlanjutan kegiatan tersebut. Di sini ada fungsi evaluasi pembelajaran, satu fungsi penilaian. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk menilai capaian hasil pembelajaran. Dari hasil evaluasi terhadap proses pembelajaran, kita dapat menilai tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi pembelajaran, kita juga dapat menilai nih, apa sih efektivitas program pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, efektivitas itu bisa kita lihat dari besarnya perubahan tingkah laku peserta didik sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang baik haruslah melibatkan 3 komponen yang dievaluasi, yakni komponen pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang dihasilkan dan dikembangkan, serta sikap yang perlu diubah. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran akan berfungsi optimal jika evaluasi itu mencakup aspek-aspek psikologis secara komprehensif yang di dalam taksonomi Bloom dinamakan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kedua, fungsi diagnostik. Evaluasi pembelajaran juga berfungsi dengan cara teknik atau mendiagnosa kesulitan dan perkembangan pembelajaran peserta didik. Dari sisi kesulitan belajar, hasil evaluasi pembelajaran bisa digunakan untuk mengetahui jenis dan peringkat kesulitan belajar peserta didik. Ketiga, yaitu fungsi penempatan. Fungsi ini untuk menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, baik posisinya jika dibandingkan dengan peserta didik lain maupun terhadap standar tertentu. Keempat, fungsi motivasi. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesiapan belajarnya ketika sudah dilakukan evaluasi. Adanya keinginan untuk memperoleh nilai baik cenderung menyebabkan peserta didik lebih serius dalam belajar. Selain itu, peserta didik yang memperoleh nilai baik dari hasil evaluasi akan memiliki motivasi yang tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai hasil belajarnya. Nah, sementara untuk peserta didik yang memperoleh nilai yang kurang baik, seharusnya termotivasi sih untuk mencapai nilai yang lebih baik pada evaluasi yang berikutnya. Manfaat evaluasi pembelajaran yang satu bagi peserta didik yaitu adalah tercapainya perubahan tingkah laku kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Untuk mengetahui capaian tidaknya perubahan tersebut, harus dilakukan evaluasi pembelajaran. Nah, dari hasil evaluasi pembelajaran tadi, peserta didik dapat mengetahui perubahan tingkah laku seperti apa yang sudah dicapainya, dan seperti apa seharusnya kemajuan dan hasil belajar tersebut. Evaluasi pembelajaran memberikan manfaat bagi peserta didik untuk memetakan kemampuannya. Kedua, bagi sekolah yaitu bermanfaat
Dari pendapatnya Asrul pada tahun 2015, evaluasi pembelajaran bermanfaat bagi sekolah yaitu untuk merencanakan program pembelajaran dan menilai ketepatan kurikulum yang digunakan. Nah, selain itu, kumpulan hasil evaluasi pembelajaran dalam jangka waktu tertentu dapat digunakan sebagai sarana prasarana. Yang ketiga, bagi orang tua yaitu evaluasi pembelajaran sangat bermanfaat bagi orang tua untuk melihat keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Nah, bagi guru yaitu manfaatnya sebagai pendidik yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, maka guru memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Karena evaluasi pembelajaran itu dapat memberikan gambaran tentang efektivitas proses pembelajaran yang diberikan guru pada siswa. Serta, sebagai pelaksana atau manajer pembelajaran, guru perlu mengetahui apakah pembelajaran yang dilaksanakan telah merubah perilaku peserta didik sebagaimana yang ia harapkan. Nah, hal itu dapat dilihat dan diketahui dari hasil evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan guru sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Hal itu dinyatakan oleh Pauji DKK pada tahun 2016 dan menurut Widoyoko tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat 3 manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru yakni 1. Mengetahui peserta didik dapat mencapai kompetensi atau KKM yang diharapkan. 2. Mengetahui tingkat ketepatan pengalaman belajar atau materi pembelajaran yang diberikan. 3. Mengetahui efektivitas strategi, media, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Menurut Mardapi 2012 menyatakan bahwa seharusnya evaluasi pembelajaran mampu memotivasi guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik. Nah, di sini ada makna dari evaluasi pembelajaran secara singkat. Evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan pembagian ini didasarkan pada pelaksanaan, kebutuhan, dan cakupan materi evaluasi yang dilaksanakan. Nah, teman-teman, di sini juga ada tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. 1. Komprehensif. Evaluasi pembelajaran yang baik haruslah merupakan evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif, baik dari sisi aspek perilaku yang diukur, keterwakilan karakteristik objek yang diukur, maupun substansi materi yang diukur. 2. Kontinu. Evaluasi pembelajaran harus memiliki asas kesinambungan atau kontinuitas. Hasil pembelajaran umumnya berbentuk aspek-aspek psikologis yang bersifat latin. 3. Objektif. Evaluasi pembelajaran haruslah objektif, adil, dan tidak pilih kasih. Evaluator harus memberikan penilaian apa adanya terhadap perilaku hasil belajar. 4. Akomodatif. Evaluasi pembelajaran juga harus memenuhi prinsip akomodatif yang artinya evaluasi tersebut harus dirancang untuk mengkoordinir pengukuran terhadap semua karakteristik peserta didik yang bervariasi. Oke, teman-teman, di sini ada juga tahapan evaluasi pembelajaran. Nah, berdasarkan pendekatan sistem dapat mengacu pada sistem manajemen. Maka, sistem evaluasi dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Baik, teman-teman, saya rasa cukup yang sudah saya jelaskan mengenai makna evaluasi tadi. Semoga materi saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup, sampai jumpa.